Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Akbar. Saya akan menjelaskan mengenai materi Archaebacteria dan Eubacteria untuk memenuhi tugas micro teaching dari mata kuliah PKMB. Sebelum itu kita mulai terlebih dahulu. Semoga pembelajaran bisa diterima. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita mulai dulu dari penjelasan pertama mengenai Kingdom Monera itu sendiri. R.H. Whittaker telah menemukan 5 kingdom, dan salah satu kingdomnya yaitu Kingdom Monera. Kingdom Monera ini berasal dari bahasa Yunani. Monera ini berasal dari bahasa Yunani yang yaitu Moneres. Moneres sendiri berarti tunggal. Struktur makhluk hidup ini sederhana, hanya terdiri dari satu sel hidup. Inti selnya belum memiliki membran inti sehingga disebut prokariotik. Ya. Kingdom ini juga dikenal dengan nama bakteri. Bakteri sendiri berasal dari kata bakterian yang bermakna batang yang sangat kecil. Baik, diulangi. Ya, R.H. Whittaker telah mencetuskan 5 kingdom. Salah satu kingdomnya adalah Kingdom Monera. Monera sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Moneres yang berarti tunggal. Ya, karena inti selnya belum memiliki membran inti sehingga disebut dengan sel prokariotik. Kingdom ini juga dikenal dengan nama bakteri. Bakteri berasal dari kata bakterian yang berarti batang yang sangat kecil. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari Monera. Ciri-ciri dari Monera yang pertama yaitu tipe selnya itu berupa prokariotik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, inti selnya belum memiliki membran inti sehingga disebut prokariotik. Yang kedua, tersusun atas satu sel uniseluler. Nah, yang ketiga ini bentuk selnya bervariasi, ada bacillus, coccus, dan juga spiral. Yang keempat, memiliki dinding sel peptidoglikan. Ya, ciri-ciri yang keempat yaitu memiliki dinding sel peptidoglikan. Yang kelima, bisa berubah Eubacteria, dan yang keenam bisa berupa Archaebacteria. Ya, kita akan fokus juga ke dua hal ini, Eubacteria dan juga Archaebacteria. Baik, ciri-ciri umum Kingdom Monera. Yang pertama adalah selnya merupakan sel prokariotik. Yang kedua tersusun atas satu sel atau uniseluler. Yang ketiga bentuk tubuhnya bervariasi, ada bacillus, coccus, dan juga spiral. Yang keempat memiliki dinding sel berupa peptidoglikan. Yang kelima berupa Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, Eubacteria ini dinding selnya mengandung peptidoglikan, sedangkan untuk Archaebacteria dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur tubuh dari Monera.
Ya, ini adalah gambar dari si Monera itu sendiri. Yang pertama di bagian bawah ada flagel atau di bagian ekor ya. Terus yang kedua ada yang namanya granula makanan. Nah, di bagian sini selanjutnya ada ribosom sebagai tempat untuk sintesis protein. Yang selanjutnya ada pili. Pili ini rambut halus ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa ngeliat di Google contoh gambarnya. Ya, tadi ada flagel, ada granula makanan, ada ribosom, ada rambut pili atau rambut halus. Nah, selanjutnya ada kromosom. Kromosom itu bagian tengah ya biasanya ya. Nah, pada bagian bawah ini itu ada plasmid DNA. Lalu ada cairan sitoplasma. Dan yang terakhir ada membran plasma. Ya, baik, dijelaskan kembali struktur tubuh dari Monera. Yang pertama ada flagel. Ya, ada flagel yaitu bagian ekor. Terus yang kedua ada granula makanan. Yang selanjutnya ada ribosom sebagai tempat sintesis protein. Yang keempat ada pili atau rambut halus, ya. Terus selanjutnya ada kromosom. Yang bagian bawahnya ada plasmid. Lalu ada cairan sitoplasma dan selanjutnya ada membran plasma. Ya, ini merupakan struktur tubuh dari Monera. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai bentuk tubuh. Bentuk tubuh dari Monera itu terbagi menjadi 3, yaitu ada kokus atau bulat, basil, oval atau lonjong, dan spiral. Yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk yang bulat atau kokus. Nah, kalau misalnya bentuk bulat ini dia ada yang 1, ada juga yang 2, nah ada juga yang lebih dari 2 atau banyak gitu ya, berkoloni. Nah, kalau misalnya yang bentuk bulat 1 ini bisa disebut juga dengan monokokus. Sedangkan kalau yang 2 seperti ini dia diplococcus. Nah, yang selanjutnya ini, yang 3 ini dia atau yang berkoloni itu Staphylococcus. Ya, bentuk yang pertama bulat kokus. Terus yang kedua yaitu bentuk basil. Bentuk basil atau oval atau lonjong ya. Bentuk basil, oval atau lonjong ini juga sama ya seperti yang di atas, cuman hanya berbentuknya saja berbeda. Jadi dia ada yang 1, ada juga yang 2, ada juga yang berkoloni atau lebih dari 2. Nah, kalau yang pertama, kalau yang 1 ini bisa disebut juga dengan monobasil. Jadi kalau misalnya di kokus tuh bulat monokokus, kalau misalnya di basil atau oval lonjong disebut monobasil. Yang kedua yaitu diplobasil dan yang ketiga streptobasil. Ya, sudah dijelaskan 2. Kita lanjut lagi yang ke nomor 3. Yang ketiga itu adalah bentuk spiral. Nah, bentuk spiral ini juga ada 3 macam ya. Nah, yang pertama ini adalah bentuk spiral. Terus yang kedua bisa disebut juga dengan orimbio.
Nah, yang bagian bawah adalah Spiroteta. Ya, jadi ini bentuk tubuhnya ada 3, bulat, kokus, bentuk basil. Yang kedua bentuk basil, oval atau lonjong, ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Yang ketiga ada bentuk spiral, ada spiral, urindio, dan juga Spiroteta. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai reproduksi dari bakteri. Reproduksi bakteri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu aseksual, yang kedua seksual. Kita bahas dulu yang aseksual. Aseksual ini biasanya dengan pembelahan biner atau pembelahan diri. Nah, yang kedua ini dengan seksual. Seksual ini dia dengan 3 cara ya. Ada transformasi, yang kedua ada transduksi, yang ketiga ada konjugasi. Nah, kalau transformasi ini dia pemindahan materi genetik ya. Kalau untuk yang transformasi, nah kalau transduksi sendiri itu pemindahan materi genetik juga dengan perantara bakteriofag. Terus kalau yang konjugasi itu dia melalui jembatan sitoplasma. Jadi reproduksi bakteri ada 2, aseksual dan juga dengan pembelahan biner dan juga seksual. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai yang tadi ya, yang sudah disampaikan di awal. Kingdom Monera ini dia terbagi menjadi 2 fokus, yaitu ada Archaebacteria dan juga ada Eubacteria. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai perbedaan dari keduanya. Yang pertama, perbedaannya itu dari dinding selnya. Nah, kalau misalnya pada Archaebacteria, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan pada Eubacteria mengandung peptidoglikan. Ya, tadi sudah dijelaskan juga di awal. Nah, perbedaan selanjutnya yang nomor 2, yaitu pada zat penyusun dinding sel. Nah, zat penyusun dinding selnya itu pada Eubacteria berupa selulosa dan juga lipid. Pada Eubacteria selulosa dan asam amino, dan kalau pada Archaebacteria selulosa dan juga lipid. Nah, perbedaan yang ketiga dari segi lipid membran. Nah, dari segi lipid membrannya, kalau pada Eubacteria itu dia hidrokarbon dan bercabang. Sedangkan kalau pada Archaebacteria beberapa hidrokarbon bercabang. Perbedaan yang keempat dari RNA polimerisasi. Untuk pada Oh ya, ini kita tulis dulu ya perbedaan-perbedaannya, nanti baru dijelaskan. Baik, yang nomor 4 yaitu pada RNA polimerase ya. Perbedaannya kalau pada Eubacteria itu dia hanya beberapa jenis.
Oh maaf, kalau untuk Eubacteria itu hanya satu jenis, sedangkan Archaebacteria itu ada beberapa jenis. Nah, selanjutnya intron. Kalau pada Eubacteria itu nggak ada, tapi kalau misalnya pada Archaebacteria itu ada beberapa gen. Ya, yang keenam membran plasma. Kalau pada Eubacteria itu berikatan mengandung lipid berikatan ester. Nah, kalau pada Archaebacteria mengandung lipid berikatan eter. Selanjutnya habitat. Kalau Archaebacteria itu Eubacteria itu bersifat kosmopolitan, dapat hidup di berbagai lingkungan, tanah, air tawar. Nah, kalau Archaebacteria di tempat ekstrim seperti asin sekali, panas sekali, atau dingin sekali. Gitu ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dari Monera itu sendiri. Nah, pemanfaatan Monera ini dia menjadi dua bidang, ya ada bidang farmasi dan juga dalam bidang industri. Bidang farmasi, manfaat Monera dalam bidang farmasi itu cukup banyak. Dia bisa juga dijadikan sebagai obat gitu ya. Di bidang farmasi banyak sih, kalau misalnya untuk Monera dia ada bisa dijadikan obat, berbagai macam obat ya, nggak cuman 1, 2, atau 3 obat aja gitu, tapi juga banyak pengobatan-pengobatan atau obat-obat yang menggunakan si Monera ini di bidang farmasi. Terus nanti juga kita akan jelaskan manfaat Monera yang lain selain di bidang farmasi. Ya, yang kedua yaitu bidang industri. Nah, di bidang industri ini juga ada cukup banyak ya manfaat dari Monera. Kalau misalnya itu dia biasanya kalau untuk makanan suka dibikin untuk nata de coco itu. Terus yang kedua, jenis makanan yang lain juga ada pemanfaatan dari Monera ini ya. Nggak cuma 2 tapi ada 3 dan banyak sekali manfaat dari Monera ini, Kingdom Monera ini ya. Jadi udah ada di bidang farmasi dan juga udah ada di bidang industri. Baik, sepertinya sudah di ujung penjelasan ya mengenai ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya banyak yang kurang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.